sifat yang betul-betul harus kita pahami supaya kita ini betul-betul bertauhid. Sebab sudah tadi saya jelaskan bahwasanya tauhid itu berkaitan dengan salah satu sifat Allah, yaitu wahdaniyah. Yang menjadi dalil, insya Allah semuanya sudah paham dalilnya. Qul huwallahu ahad wa ilahukum ilahu wahid. Nah, itu salah satunya. Dan banyak lagi di ayat suci Al-Quran yang menjadi dalil bahwa Allah adalah wahdaniyat. Terus mana wahdaniyat itu apa? Makna daripada wahdaniyat itu adalah ada muta'addud. Ada muta'addud ini artinya Allah tidak berbilang. Allah tidak lebih dari satu. Allah itu murni satu. Bahkan satu-satunya zat yang maha satu hanyalah Allah. Bahkan tidak ada satu yang sebenarnya kecuali Allah. Tidak ada yang lain, Pak. Bahkan kalimat-kalimat yang sering kita ungkapkan yang maknanya atau yang artinya satu, ternyata hakikatnya bukan satu. Sebab yang hanya satu murni itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain Allah tidak ada yang satu. Selain Allah walaupun nampak satu, tapi hakikatnya bukan satu. Sehingga istilahnya bukan wahdaniyat, bukan ahad atau bukan wahid, tapi selain Allah itu ittihad, mutawahid atau muwahhid. Artinya selain Allah itu bukan satu, tapi bersatu atau persatuan. Contoh misalkan seperti kemarin saya jelaskan bala-bala. Aduh, karena bala-bala deh wayah kieu memang bala-bala panu rada pantes namanya. Padahal mah beres kajian ge aya bala-bala moal doraka cek abdi mah Pak. Moal. Cek abdi mah kitunya gitu. Nah, gitu. Oh gitu. Aya bala-bala, aya kopi gitu. Teu doraka insyaallah. Moal ngalanggar tauhid moal insyaallah. Ya, contoh seperti bala-bala. Ketika kita membeli bala-bala, kita mengatakan satu misalkan. Bu, beli bala-bala satu. Kalimatnya satu, Pak. Tapi hakikat yang kita sebut dari bala-bala itu tidak satu dan bukan satu. Nah, sebab di dalam bala-bala itu ada unsur-unsur yang berkumpul di situ. Dari mulai engkol, pelanggan apa siapa? Engkol, portal, tarigu nah heula atuh pan pokona tah nu meungkeutna tarigu gitu, ada saledri, bahkan ada naon da bala, pokoknya mah segala aya we di dinya teh Pak. Ya. Nah, hal yang semacam ini Ibu Bapak sekalian, ya, hal yang semacam ini, ya, ini bukan satu. Tapi bersatu atau persatuan di situ terjadi. Walaupun kita mengatakan beli bala-bala satu. Atau jasad kita, ya, jasad kita semua, walaupun menyebutnya itu satu orang, artinya yang disebut itu satu di situ. Tapi satu orang tersebut ternyata secara hakikatnya bukan satu. Minimal yang besarnya dua, ruhani dan jasmani. Itu sudah dua unsur yang terkandung di situ. Ya, jasmaninya dari bagian luar kulit turun ke dalam sedikit daging. Terus ada urat di situ, ada tulang, ada sumsum. Sudah berapa yang ada di situ lapisannya itu, unsur yang terkandungnya itu, ya. Bahkan
Untuk ruhani saja, Masya Allah, luar biasa, banyak sekali yang ada terdapat di dalam unsur ruhani. Ya, ada kolbu, ada puad, ada basiroh, ada sir dan lain sebagainya. Ya, ada unsur-unsur yang bergabung atau bersatu di situ. Nah, yang demikian ini namanya muwahhid atau mutawahhid atau ittihad, artinya bersatu atau persatuan. Allah Subhanahu wa ta'ala itu murni satu. Tidak ada satu yang sesungguhnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga satunya Allah itu tidak tersusun dari berbagai macam unsur. Tidak ada unsur yang lain yang ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maknanya wahdaniyat, ada muta'adud, tidak berbilang. Nah, para ulama tauhid dalam hal ini menjelaskan bahwasanya wahdaniyatnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu di dalam 3 hal. Masih ingat, Pak? Di dalam 3 hal. Oke, ari kana bala-bala na arah ringet itu. Ya. Ari kandungan penjelasan kemarinnya jangan lupa, Pak. Ini berkaitan dengan tauhid dan akidah kita. Dan inilah insya Allah yang akan memurnikan tauhid kita dan insya Allah menjadi penyelamat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wahdaniyatnya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam 3 hal. 1, wahdaniyat fidzat. 1 di dalam zatnya, fidzat, wasifat, dan di dalam sifatnya, wal af'al, dan di dalam pekerjaannya atau perbuatannya. Ini mohon ya dilenyepan. Apa itu dilenyepan itu? Diresapi, dihayati, dipahami dengan seksama, hati-hati. Ya. Makanya harus konsentrasi full, tong sare, boro-boro nu sare, nu bentage teuing kaharti teuing henteu, awas. Ya, hati-hati jangan sampai tidur, ya. Maaf sekali. Sekali-kali digunakan untuk berpikir yang positif, ya, otak kita itu. Lain mikiran gawe jeung mikiran hutang menila lieur kana sirah teh. Punten, Pak. Komo mikiran rana mah jauh teuing, Pak, teh kade ah. Fungsikeun otak dengan sebaik-baiknya, dipakai tolabul ilmi supaya bermanfaat dan insya Allah akan menjadi saksi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa akal pikiran kita dipakai untuk kajian tauhid. Tuh. Itu Pak tuh sekali-kali mah liur-liur lumayan gitu tak bermanfaat. Apa maksudnya wahdaniyat fidzat? Wahdaniyat fidzat maksudnya ya, yang pertama zat Allah tidak tersusun dari berbagai macam unsur. Yang disebut dengan istilah di dalam tauhid muttasil. Ya, minggu kemarin pernah mendengar kemarin Bu, saya jelaskan Pak, muttasil, ya, artinya jumlah, muttasil itu artinya bersatu, sebab ittisal itu artinya nyambung. Satu di dalam datnya, makna yang pertama bahwa dat Allah itu tidak tersusun dari berbagai macam unsur. Ya. Tidak ada unsur luar, unsur tengah, unsur dalam. Ya, walaupun banyak diantaranya misalkan yang berkeyakinan bahwa Allah itu tergabung dari berbagai macam unsur. Ada 3 oknum misalkan, ya. Ada yang semacam itu. Ya biarkan saja, tidak boleh kita istilahnya kritik dan lain sebagainya, silahkan saja. Cuman untuk kita
umat Islam, kaum mukminin, ya ahli tauhid ini harus berkeyakinan bahwa zat Allah tidak tersusun dari berbagai macam unsur. Ya. Yang kedua, makna wahdaniyat fidzat itu adalah tidak ada zat yang lain selain Allah yang menyerupai zat Allah. Jadi zatnya tidak tersusun, tidak ada yang lain yang sama dengan zat Allah. Nah, itu wahdaniyat fidzat. Sehingga para ahli tauhid mengistilahkan wahdaniyat fidzat tunfi kamal muttasil wa kamal muttasil. Wahdaniyat fidzat itu maknanya lebih jauhnya lagi menafikan. Menafikan itu mentiadakan kam muttasil dan kam munfasil. Kam muttasil dat yang tersusun, kam munfasil artinya dat yang lain yang menyerupai zat Allah. Semuanya tidak ada. Allah itu murni satu. Dan tidak ada yang murni satu selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan Bapak bayangkan, jangan Bapak imajinasikan bahwa Allah itu tersusun dari berbagai macam unsur. Bersatu jadi satu, seperti nog misalkan. Seperti telur, telur itu satu, bagian luar, bagian tengah, bagian dalam. Bagian luar kulit, bagian tengah putih telur, bagian dalamnya kuning telur. Dan ada yang mengatakan bahwa itu adalah satu, sehingga walaupun tiga di dalamnya tapi itu adalah satu. Sehingga logikanya satu adalah tiga, tiga adalah satu. Ia cek nu cager mata clear kana sirah. Ya. Matematika ti mana? Hiji sarua jeung tilu, tilu sarua jeung hiji. Ya. Satu satu, tiga tiga. Sampai kapanpun tidak akan bisa disamakan antara satu dan tiga. Itu Pak. Makanya yang begitu bukan satu tapi bersatu. Dan Allah Subhanahu wa taala Rabb kita itu zat yang maha satu. Wa ilahukum ilahu wahid. Yang kedua, wahdaniyatnya Allah, satunya Allah itu di dalam sifatnya. Ya. Yang dimaksud dengan satunya Allah di dalam sifatnya bukan berarti sifat Allah satu, bukan. Sebab sifat Allah itu banyak. Ya, sifat Allah itu banyak. Sifat Allah itu tidak terhingga, tidak terbatas. Sifat Allah itu. Walaupun yang sedang kita kaji ini sifat yang wajib bagi Allah, yaitu 20. Sifat yang wajib bagi Allah. Kenapa 20? Ini disesuaikan dengan kemampuan manusia mengenal Allah lewat sifat yang 20. Kalau memang Bapak sekalian, Ibu sekalian mampu lebih dari 20, silahkan, lebih bagus. Tapi para ulama sudah menyusun bahwa cukup mengenal Allah dengan mengenal 20 sifatnya. Sempurna. 20 sifat itu adalah sifat ketuhanan yang wajib dimiliki oleh Tuhan. Ketika tidak seperti itu, salah. Tidak layak, tidak cocok untuk jadi Tuhan. Gitu Pak. Dari mulai wujud kemarin, ya, kidam, bako, tegening, mukhalafatu lil hawadis, qiyamuhu bin nafsi. Awas ya UTS telawara tinggi kumaha. Aya ujian ieu marukana moal dipecak gitunya. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat. Kayak heula, semet dia we heula deh, menimi heulaan, san tekal sulau. Santai itu loh. Nah yang 20 itu sifat ketuhanan.
Bahkan sifatnya itu statusnya wajib bagi Allah. Wajib yang dimaksud adalah wajib akli. Ya, wajib akli. Wajib akli bahwa Allah itu wujud, artinya tidak bisa dipikirkan oleh otak kita, ya, tidak bisa dimengerti oleh akal kita kalau Allah tidak wujud. Itu wajib akli namanya. La yutasawwaru fil akli adamuhu. Tidak bisa dibayangkan oleh akal sifat itu tidak ada, mesti ada. Ya, kalau Allah tidak wujud, tidak akan ada apa-apa. Kan gitu kemarin dulu itu yang pertama itu kan. Wudu, wujud. Kidam artinya dahulu. Bako kekal. Ya. Mukhalafatul lil hawadis beda dengan yang lain, beda dengan yang baru. Makanya kalau Allah atau Tuhan misalkan yang mereka yakini, misalkan ini Pak ya, lebih dari satu dan mereka menganggap satu dianalogikan dengan yang lain seperti ada barang satu tapi isinya banyak, maka Tuhan itu tidak mukhalafatul lil hawadis, tidak beda dengan yang baru. Kalau tidak beda dengan yang baru tidak layak jadi Tuhan. Masa sang pencipta sama dengan yang diciptakan? Itu hal yang mustahil. Orang yang bikin bala-bala tidak ada kemiripan sedikit pun dengan bala-bala. Oh gitu ya logika mah rada seetik patek kudu jero-jero. Nya. Sok. Orang yang bikin cilok itu tidak mirip sedikit pun dengan cilok. Oke mikir ke Bapak. Maka wajiblah Allah mukhalafatul lil hawadis. Laisa kamislihi syai' walam yakullahu kufuwan ahad. Maka Bapak itu jangan canggung-canggung, jangan merasa bosan untuk selalu membaca kulhu eta tek surat tauhid ya. Meni diledek nu maca kulhu teh ulah itu Masya Allah Pak. Ayat tauhid itu teh pendek tapi bukan nyogok. Tapi munoh gitu Pak ya. Pendek tapi intinya Pak Masya Allah menjelaskan sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada sahabat yang mencintai surat Al-Ikhlas ini. Dan ini diriwayatkan di dalam kitab-kitab hadis. Ada sahabat yang ketika dia jadi imam selalu baca itu kulhu. Surat kahiji kulhu, surat kedua kulhu deui, lohor asar maghrib isya kulhu, mending lohor asar teu kadenge Pak. Ya maghrib isya subuh kulhu deui wae gitu. Sampai sahabat yang lain itu protes, lapor ke Rasulullah. Ya Rasulullah si A tuh si Anu katanya kalau jadi imam kulhu we. Emang gimana? Ya kenapa harus kulhu terus? Kata Rasulullah, tanya sama orang itu kenapa dia baca kulhu. Tuh Rasulullah tidak langsung menyalahkan. Tanya dulu motivasinya apa. Dan si sahabat tersebut datang kepada orang tersebut dan bertanya, kamu ini kenapa kalau jadi imam selalu kulhu? Jawabannya sederhana. Saya cinta surah Al-Ikhlas ini. Saya ini cinta surat kulhu. Gak ada yang lain, gak. Bukan tidak hafal yang lain, bukan tidak mengerti, tidak ingat yang lain. Cuman di hati ini hanya ada kulhu. Aduh itu tahu ya. Di hati ini hanya ada kulhu. Itu. Lapor ke Rasulullah, ketika lapor lagi, gimana katanya? Ya Rasulullah, ternyata alasannya dia itu mencintai kulhu. Jawaban Rasulullah gimana? Ya, sodako pulan, bener si pulannya, entos we, ya gitu. Ayo orang meni ampun gitu nggak ada yang kulhu teh. Padahal Masya Allah tauhid, ayat tauhid itu Pak, ya ayat tauhid, Masya Allah. Bahkan ada di dalam hadis tentang fadilah Al-Ikhlas Pak, ya barang siapa yang membacakan surat Al-Ikhlas pi marodi mautihi,
ketika dia sakit bahkan sampai meninggal. Salah satu surah yang sering dibacanya itu Al-Ikhlas, kulhu itu Pak. Ya. Insyaallah termasuk orang yang husnul khotimah. Tuh kulhu itu. Ya. Bahkan ada kan preman yang tobat itu Pak. Ya, preman yang tobat dikarenakan tobatnya sekaligus pakaiannya pun mengalahkan ustad. Da tobat teh tadinya compang-camping, tadinya pakaian seadanya, bahkan asal-asalan. Ketika dia hijrah berubah total. Peci, sorban, baju koko, bahkan kadang-kadang gamis. Suatu saat imamnya tidak ada, orang otomatis menuding dia jadi imam, menunjuk dia jadi imam. Mangga padahal mantan preman. Dia itu sudah mundur tawadu tadinya, padahal bukan tawadu, memang nggak bisa dia itu. Ya, kenapa dia sering berjamaah? Sebab orang yang banyak kekurangan seperti kita itu lebih baik berjamaah daripada sholat sendiri. Salat berjamaah itu ada pertolongan di situ, ya, ada bantuan di situ Pak. Kalau berjamaah, maka dia banyak berjamaah. Kusabab didorong-dorong, bujurna Pak, ayo didorong gitu, akhirnya dia memaksakan diri saja, memberanikan masuk. Jadi, cuman masalahnya kan keringat itu bercucuran Pak. Ya, orang yang belum biasa jadi imam terus jadi imam, masya Allah. Tuur norok tok teh Pak tah nya matak tingali we lamun aya imam sampingna ngageter eta kakara jadi imam Pak eta nya. Jadi kain sarungnya tuh bergetar gitu tah nya, itu kakara jadi imam Pak nya. Keringat sagede-gede curug tah cek nu bohong mata ngagulusurna teh. Akhirnya dia jadi imam. Fatihah walaupun terbata-bata ya dia masih hafal. Pas beres Fatihah lieur kana sirah aing maca naon. Enggak ada yang diingat kecuali kulhu. Akhirnya langsung baca surat kulhu. Salamet rakaat kahiji. Rakaat kadua begitu beres Fatihah ngahuleung deui aing maca naon ieu. Piraku kulhu deui gitu. Ngahuleung rada lila daripada disalahkeun akhirna ngalieuk. Wios kulhu deui cenah gitu. Daripada disalahkeun kadon ngalieuk wios kulhu deui. Ai cek jamaahna teh da sarua baloon. Mangga wios cenah gitu tah. Atuh bubar salat teh Pak. Taulah kitu-kitu teh. Kembali lagi tauhid. Keun eta mah Pak. Intermezzo we atuh. Sarare atuh da ampun. Tas. Jadi wahdaniyat sifat bukan artinya Allah itu satu di dalam sifatnya, sebab sifat Allah itu banyak. Maksud daripada wahdaniyat sifat, satunya Allah di dalam sifatnya adalah ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sifatnya itu tidak berbilang di dalam salah satu sifatnya. Sifat Allah tidak berbilang di dalam salah satu sifatnya. Contoh, Allah memiliki sifat kudrat. Kudrat Allah itu satu. Tidak ada kudrat dua, kudrat tiga, kudrat empat. Dalam arti kata, kudrat Allah itu tidak berlevel. Kudrat Allah itu satu, mengadakan, meniadakan, ya, dengan kudrat yang sama, menciptakan, menghilangkan, menghidupkan, mematikan, memberi rizki, mengambil rizki, ya, menjadikan orang kaya, menjadikan orang miskin dengan kudrat yang sama, tidak ada perbedaan. Itu namanya wahdaniyat fis sifat. Satu di dalam sifatnya, ulangi, yaitu
sifat Allah tidak berbilang di dalam salah satu sifatnya. Gitu Pak. Beda dengan kita makhluk juga punya kudrat. Artinya kita juga punya kekuatan. Tapi kekuatan kita, kemampuan kita itu berbilang. Artinya berlevel. Ada perbedaan. Ya. Kalau sedikit cepat dia melakukan. Kalau banyak lambat dia melakukan. Ya, kalau besar lama, kalau kecil sebentar. Kalau mudah cepat, kalau sulit lama, bahkan tidak beres. Sehingga antara membongkar dan memasang cepat mana? Cepat bongkar. Sehingga khusus hanya menerima, bongkar tidak terima, pasang. Gitu Pak. Tok bongkar pasang. Kemampuan membongkar dengan kemampuan memasang kita itu tidak sama. Ya. Sehingga kudrat kita itu level-level. Itu diantaranya Pak. Nih harus mengerti itu. Ya, untuk Allah Subhanahu wa taala dengan kudrat yang sama tidak ada perbedaan. Mengadakan, meniadakan sama, menciptakan, mematikan sama. Membuat sesuatu yang besar, sesuatu yang kecil sama. Dengan kudrat yang itu. Antara Allah menciptakan makhluk kecil seperti lalat, rametuk, cekamarida. Ya, dengan menciptakan bumi yang begini besar itu tidak ada level, sama saja. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Beres. Kun, sudah. Dengan kun yang sama. Ya kudrat Allah yang sama. Untuk kieu misalkan Pak, ari nyiptakeun reungit da leutik, kun. Lamun bumi da gede, kun teh kitu Pak. Bajeng panjang-panjang teuing kuna gitu. Enggak. Sama bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kesulitan. Itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu satu di dalam sifatnya. Yang kedua, mana satu di dalam sifatnya, tidak ada yang lain yang memiliki sifat yang sama dengan sifat Allah. Ini pun sama. Wahdaniyat sifat menafikan kam muttasil dan menafikan kam munfasil. Tuh rada lege bisa kedikpannya. Keun we ngadangu-ngadangu bubar poho gitu we. Yang penting pernah mendengar, alhamdulillah ya. Pak ngaji kitab nama jeung lila jeung liur teh Pak mending ngadengekeun celengeu we kieu baralik poho geus itu. Ya, meni areueuh kahayang gitu Pak, Masya Allah. Yang terakhir, wahdaniyat fil af'al. Artinya Allah itu satu dalam pekerjaan, satu dalam perbuatan. Ini pun sama, Masya Allah. Maknanya bukan berarti pekerjaan Allah itu satu. Ya, bukan berarti pekerjaan Allah itu satu. Tapi yang dimaksud dengan satunya Allah dalam pekerjaan adalah tidak ada sesuatu apapun selain Allah yang memiliki pekerjaan, yang memiliki perbuatan. Semua yang terjadi itu adalah perbuatan Allah, af'alullah. Tidak ada makhluk apapun yang mampu untuk berbuat. Semua perbuatan adalah perbuatan Allah. Itu yang disebut wahdaniyat fil af'al. Satunya Allah di dalam pekerjaan. Termasuk segala sesuatu yang kita kerjakan, walaupun secara dohir, secara kasat mata, yang mengerjakan itu adalah kita, tapi hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik buruk yang terjadi itu af'alullah. Walaupun maaf, dalam etika tidak boleh kita secara umum di hadapan halayak rame mengatakan bahwa
Semua pekerjaan yang terjadi baik dan buruk adalah pekerjaan Allah, terutama bagian yang buruknya. Dalam rangka tata krama, dalam rangka etika sopan santun. Tidak layak pekerjaan jelek disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ada seseorang berprofesi sebagai maling. Ketika ditangkap, kenapa kamu maling? Abi mah takdir Allah. Mending geunah we majarkeun teh bertauhid. Da abdi mah kumaha atuh da takdirna abdi mah jadi maling. Atau misalkan ya ada perempuan pekerjaannya itu merentalkan sesuatu. Ya. PSK pedagang sangu koneng gitu, Pak. Ya. Ketika ditanya kenapa kamu bekerja seperti ini? Ini takdir saya. Itu kan artinya menyandarkan pekerjaan jelek yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini sangat tidak layak. Gitu. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan ma asaba min hasanatin paminallah wa ma asaba min sayyiatin pamin nafsik. Sesuatu yang menimpa dirimu yang bagus itu dari Allah. Sesuatu yang menimpa dirimu yang jelek itu dari dirimu sendiri. Artinya tidak layak dan tidak pantas. Kenapa? Sebab Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan sesuatu yang ada di dalam tubuh kita yang fungsinya untuk menjadi filter supaya bisa membedakan mana baik dan buruk. Sehingga ketika dia melakukan satu keburukan, Allah tidak menjadi naon Pak, tong harulang we atuh bantuan. Allah tidak menjadi sandarannya. Ya. Sebab memang Pak kalau seenaknya saja, aduh riweuh Pak. Hansip jeung bangsat nepi ka debat ieu teh Pak. Ya. Sebab dengan seenaknya saja. Ya. Ya, bangsat maok nangka ditewak ku hansip. Ya. Kumaha cek hansip? Mang. Kumaha ieu teh teu mikir. Ya, make jeung maling nangka batur. Kumaha cek bangsat? Muhun ieu teh nu batur ngan asak. Dalilna teh nu batur ieu teh ngan asak. Cek hansip sia teh asak oge nu batur cenah kitu teh. Jadi asak jeung batur teh pada bolak-balik gitu. Ya, bangsat alasan malingna teh nu batur oge asak, aya cek hansip nya asak oge nu batur teh nya. Ieu hansip kadituna ujung-ujungna nya kunaon jadi maling ku sabab takdir Allah. Nah, menyandarkan pekerjaan baik yang dia pekerjaan jelek yang dia lakukan kepada Allah ini berdosa, tidak layak. Kenapa? Sebab dia kalau ditanya maling itu baik apa benar? Baik atau jelek? Benar apa salah? Jawabannya pasti salah, pasti tidak baik. Makanya Allah ciptakan akal. Akal itu Pak, akal dong kan ya. Ame bisa dipungsikan akal deh Pak. Ya, akal itu adalah nurullah al-maudu fi qalbil insan liyufarriqa bainal haq wal batil. Itu akal. Salah satu definisi akal seperti itu. Akal itu adalah cahaya Allah yang disimpan di dalam hati manusia yang berfungsi membedakan mana hak mana batil. Itu akal. Gitu. Dan akal manusia ini diberikan oleh Allah sebagai filter untuk itu. Maka ketika ada pekerjaan jelek yang terjadi, sandarkan kepada diri atau kesalahan diri kita. Kalau yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulangi, setiap sesuatu yang terjadi itu adalah perbuatan Allah, af'alullah.
tidak ada sesuatu yang terjadi di luar kontrol Allah, di luar pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Angin yang menghembus, ya, pasir yang bertebangan, daun yang berguguran, semuanya terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Itu af'alullah, tidak ada yang terjadi secara spontan tiba-tiba, tidak ada. Semuanya af'alullah. Nah, ini tauhid, Pak. Sehingga meyakini sesuatu selain Allah tidak ada kemampuan untuk berbuat. Itu, Pak. Ini tauhid nih, ulangi, ya. Ketika misalkan kita melihat bahwa sesuatu itu terpengaruh oleh sesuatu yang lain. Contoh seperti kemarin adalah gosong kena api. Gitu kan? Tutung kusana. Ya, terluka oleh senjata tajam atau terluka oleh pisau, sembuh oleh obat, subur oleh pupuk misalkan, ya, segar karena air, kenyang dikarenakan makan. Nah, perubahan yang terjadi hasil dari perbuatan tersebut, ya, itu semuanya Allah yang menciptakan. Allah yang berbuat, ya, Allah yang melakukan, bukan sesuatu yang nampak oleh mata kita yang melakukan. Gosong bukan karena api, luka bukan karena pisau, ya, kenyang bukan karena makan, sembuh bukan karena obat, subur bukan karena pupuk. Semuanya Allah yang menciptakan, Allah yang menentukan, ya. Adapun sesuatu yang terjadi yang kasat mata kita lihat bahwa dialah pelakunya, itu hanya wasilah saja. Itu hanya sebab saja. Hanya pelantara saja. Mun cek urang Sunda mah ngan syariatna wungkul, cenah kitu bahasana teh. Urang Sunda teh. Ya. Kalau berbicara itu memang bagus hati-hati seperti itu. Ya. Alhamdulillah syariatna ku obat cenah abdi damang. Doh, berarti meyakini yang menyembuhkan bukan obat tapi Allah Subhanahu wa taala. Hal yang terjadi yang nampak kasat mata seakan-akan gosong oleh api itu hanya ittifaqiyah. Apa, Pak? Ittifaqiyah. Ittifaqiyah itu artinya kesamaan, kesepakatan. Allah berkehendak membikin gosong, api kena dengan benda itu. Sehingga yang menggosokkan itu bukan api tapi Allah Subhanahu wa taala. Sebab Pak, kalau yang menjadikan gosong itu api, berarti setiap sesuatu kena api harus gosong. Dan ternyata buktinya ada sesuatu yang kena api tapi tidak gosong. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud. Pak, abdi mah teu kabayang, Pak, eta Namrud jiga nanti gede gitunya jelema teh Namrud cenah gitu. Oh, Namrud eta. Raja Namrud. Punten, Pak, ya. Itu ketika dibakar dimasukkan ke api yang begitu besar, ya, Allah memerintahkan api untuk dingin, tidak ada panasnya. Ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Berarti jelas yang berbuat untuk menjadikan gosong itu bukan api. Api tidak memiliki kekuatan, api tidak memiliki pengaruh, api tidak memiliki perbuatan. Allah Subhanahu wa taala. Itu, Pak. Coba ada perbedaan, Pak, dengan minggu kemarin? Bisa dipahami? Bisa dipahami, ya? Nah, biasa nu kadua kali mai kamari mah karek ngadenge pan oh kieu nya ari ayeuna mah poho deui nu kamari gitu nya. Ampun nih mah ya. Ya, tapi bisa dipahami, Pak, ya.
Bisa. Ini untuk menyelamatkan tauhid kita. Untuk orang yang sudah paham, untuk orang yang sudah mengerti hakikatnya, insya Allah tidak menjadikan musyrik. Ketika bapak ditanya, Mang sehat geningan? Ya, alhamdulillah di Landong jadi sehat. Nah, ketika dia mengatakan di Landong jadi sehat, tidak menjadikan musyrik orang itu, sebab dia ngomong itu hanya kiasan saja, hanya majaz saja. Sebab dia sudah meyakini yang menyembuhkan adalah Allah. Bahkan kenapa Rasulullah SAW menyuruh kita ketika berbuat sesuatu dimulai dengan Bismillah. Salah satu fadilah baca Bismillah di awal pekerjaan itu untuk membersihkan syirik kita, untuk memurnikan akidah kita. Sebab dengan menyebut Bismillah artinya dengan menyebut Allah. Berarti yang kita lakukan itu hakikatnya adalah pekerjaan Allah. Seperti itu Pak. Salah satunya fadilah baca Bismillah seperti itu. Nah itulah wahdaniyat fil af'al. Ya, satu di dalam perbuatannya. Oh, gitu Pak. Sehingga maaf Ibu Bapak sekalian, ya, ada ulama yang ahli hitung, yang ahli hitung-hitungan, ya, yang mana dari hasil hitung-hitungannya itu bisa menyimpulkan, ya, bisa menyimpulkan. Contoh, seorang laki-laki dan seorang perempuan, namanya dihitung, berapa hasilnya, perempuannya dihitung, berapa hasilnya, digabung, dibagi sekian, sisanya nanti jadi kesimpulan. Kalau satu ini langgeng rumah tangganya, kalau dua putus di tengah jalan, kalau yang ketiga bersatu tapi awet rajet gitu, misalkan ima contohnya, ya. Nah ternyata Pak, ternyata Pak. Setelah diteliti, dari mana mereka seperti itu? Ya, sebab tidak sedikit yang langsung memponis musyrik, bid'ah, temunang, doraka. Oh, ini gitu kan? Kusabab teu apa? Ya, sabab teu ngerti, teu paham. Seetik-seetik, bid'ah seetik-seetik, bid'ah menikagok, bid'ah seetik-seetik, kenapa gitu? Gitu Pak ya. Ternyata Pak, mereka berpatokan terhadap perputaran, ya, bulan mengelilingi bumi atau bumi mengelilingi matahari. Mereka teliti, ya, mereka perhatikan dalam satu hari 24 jam, ya, dalam satu bulan 30 hari, ternyata banyak perubahan yang terjadi ketika bulan mengelilingi matahari. Bulan mengelilingi matahari itu, ya, maksimalnya 30. Maka diurang sok disebutkeun we sabulan teh 30, walaupun kadang 28, kadang 29. Tapi maksimalnya 30. Ini ternyata ada pengaruh dan ini diteliti, Pak. Kalau awal bulan pengaruh, dengerin Pak nih. Ini serius nih, ya. Awal bulan kalau mengelilingi bumi, ya, energi yang ditimbulkan dari bulan kepada bumi bahagia, sehingga di awal bulan terlihat raut wajah itu berseri-seri, ya, ada sesuatu yang membuat bahagia, itu awal bulan, itu pengaruh Pak. Terus tengah bulan marojengja, tahu marojengja? Tepuguh pikiran, gitu ya. Akhir bulan, mendekati akhir bulan, baketut Pak para rusing, ya. Ini salah satunya Pak. Bahkan bulan anu terjadi musim hujan, bulan anu terjadi kemarau, bulan anu dangdangrat, kurang Sunda ya. Ini terjadi Pak, ya, dikarenakan pengaruh bulan mengelilingi bumi, dan ini dijadikan patokan oleh petani misalkan ketika mau
menanam bercocok tanam nih, itu kan dulu mah musyawarah ada ketuanya, jangan dulu, ini baru bulan sekian, nanti bulan sekian, sebab ini, sampai dia tuh menentukan bulan ayah rasi bintang itu kan, ada bintang Wuluku gini kan. Dulu pernah belajar dalam geografi, ada bintang Wuluku, Wuluku teh garulin, singkal merenan, gitu ya. Itu sampai dilihat Pak, ya. Sampai juga kita itu ada adat sebelum menikah itu dihitung heula. Bulan naon nu alus tanggal sabaraha gitu kan. Leres Pak? Bapak sok hitung-hitungan, teu naon sok teu jadi masalah, no problem. Ya, enggak jadi masalah, enggak ada kemusyrikan di situ sedikit pun. Kalau kita mengerti af'alullah, kalau kita mengerti wahdaniyat fil af'al, tidak ada kemusyrikan di situ. Cuman saya juga tidak setuju mau nikah ngitung tanggal jeung ngitung bulan, teu satuju, dan nu kudu dihitung mah duit. Ya. Nu kudu dihitung pertama itu modalna. Sabab bulan alus, tanggal alus, duit eueuh moal jadi, masih ngalaku mau ge. Jadi we nyalahkeun hitungan balaku kita. Ya, itu Pak ya. Boleh, no problem, ya. Nah, dari apa? Perputaran bulan ini disebut nanti adat. Adat itu artinya kebiasaan, ya. Kebiasaan yang terjadi dijadikan patokan. Boleh disebutlah hukum adat. Saya nanya ke Bapak, Pak, Bapak ketika makan gula rasanya apa? Menurut Bapak, manisnya gula itu ya wajib atau hanya adat saja? Nyata can kungsi mikir kabelah dinya teh duh nah. Ya. Pak, gula manis itu bukan wajib akli tapi hanya adat saja. Sebab setiap makan gula manis. Hukum adat minimal terjadi 2 kali dengan kejadian yang sama. Itu adat, kejadian yang berulang dan hasilnya sama, itu adat namanya. Ya. Masa enggak wajib? Enggak, sebab ada gula Pak, ketika dimakan itu tidak manis. Ya. Bahkan manisnya juga tidak seperti manis gula pada umumnya. Bapak pernah tuh ya menakan gula anu laas. Laas teh bahasa Sundana, bahasa Indonesia naon laas itu? Ya, laas gitu bahasa Sundana mah teh bahasa Indonesia nu leres naon Pak tuh? Laas itu saja, aduh, kalau meleleh itu nyaleeh gitu kan. Kalau layu ya daimnya gula layu atau apa diruhnya. Jadi laas itu rasanya hilang. Cek lamun bahasa Sunda ya, awal nama bogoh geus heubeul laas, artinya hilang rasa cintanya laas. Pudar lah minangkan mah atuh laanan, laas teh pudar. Dan memang pernah merasakan, ieu teh gula tapi nanahaun itu amisan kieu, oh laas. Ya, ada seperti itu, Pak. Ya, gula amis adat. Uyah asin adat. Itu hukum adat, kejadian yang berulang-ulang dan semuanya itu af'alullah. Pekerjaan Allah semuanya juga, Pak, bukan pekerjaan makhluk. Nah, dalam hal hitung-hitungan pun dikarenakan bumi berputar itu pekerjaan Allah, otomatis yang ditimbulkannya juga dari situ adalah pekerjaan Allah. Di dalam ilmu hitung-hitungan Pak, sampai ada istilah waktu-waktu tersendiri. Ya. Dan itu tidak menjadikan kita itu istilahnya sok tahu, mencek urang Sunda mah teu nyanyahoanan, tidak, sabab berpatokan ke adat. Sehingga untuk menyelamatkan hasil dari adat itu, para ulama suka mengatakan wallahu a'lam. Artinya Allah yang maha tahu tentang kebenaran ini. Ini hanya dilihat dari af'alullah, dari pekerjaan yang biasa terjadi. Gitu Pak, ya, seperti itu.
Ada Samsun, Juhro, Atorid, Komal, Juhari, ya, Juhal, Mustari, Mirih. Mata kita di bahasa kita juga pecek orang Sunda mah aya nitih wanci, Mustari. Mustari itu salah satu nama zodiak, Pak. Ya, Mustari itu. Nah, kalau di planet Mustari itu Jupiter. Gitu ya. Bahasa Arabnya Samsun, Juhro, Atorid, Komar, Juhal, Mustari, Mirih. Mirih itu Mars. Nah itu perputaran planet-planet yang ada di luar angkasa, pengaruh terhadap bumi itu ada, dan ini diteliti dan menggunakan sebagian ayat suci Al-Quran, wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. Bulan itu berputar dari awal kembali lagi ke situ. Nah ini perputaran inilah yang mempengaruhi, dan pengaruh itu dijadikan hukum adat. Percaya terhadap hukum adat tidak musyrik, sebab percaya kepada adat adalah percaya kepada af'alullah. Ya, percaya terhadap af'alnya Allah. Cuman ketika meleset yang namanya adat itu diwajarkan, sebab ini hanya adat. Nah, ini sangat berkaitan sekali dengan wahdaniyat fil af'al. Ya. Jadi ketika kita meyakini bahwa sebetulnya yang menentukan adalah Allah, selamat akidah kita insya Allah, Pak. Adapun yang nampak yang kita lihat itu hanya sabab saja, hanya wasilah saja. Contoh, Pak. Contoh deh. Tabrakan. Korbannya meninggal. Beredarlah kabar. Ya, bahwa si A meninggal. Untuk orang yang tahu pasti dia nanya, Pak. Kunaon cenah maut? Jawaban Bapak, tabrakan. Oh, kan kalau meyakini dia meninggal dengan tabrakannya musyrik, Pak. Ya, musyrik kalau kita meyakini bahwa meninggal itu dengan tabrakan. Tapi orang-orang itu kalau sudah bertauhid nyebutkan tabrakan bukan yang menyebabkan kematian, tapi tabrakan itu hanya dohirnya saja yang kelihatan. Yang mematikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang mematikan itu. Walaupun di dalam hal ini ya Allah menugaskan satu malaikat untuk mencabut nyawa siapa? Izrail. Bahkan Izrail pun jadi terselamatkan dengan adanya sebab. Pak, ketika Izrail diberi tugas untuk nyabut nyawa, Izrail tuh komplain, Pak. Keheula cenah Gusti. Nu sejen ngarareunah nya aya COD-an geus segala dengannya ngirimkeun wahyu gitu ya. Itu tah malaikat Jibril gitu ya, yang lain nurunkeun hujan gitu ya, yang lain menginterogasi mayit misalkan di alam kubur, itu munkar nakir gitu. Saya ini berat tugasnya ya Allah. Berat kumaha mencek bahasa orang mah. Nanti setiap ada kematian saya yang jadi sasaran, dan saya satu-satunya malaikat yang akan dibenci oleh manusia. Da eta si Izrail tah. Sebab nanti kalau terjadi kematian ya pasti terarahnya kepada Izrail. Dan sebab yang mencabut nyawa itu Izrail. Ya berat cenah Gusti abdi ya. Jadi sasaran, jadi kebencian. Dah Izrail tak gara-garana jadi we maot cenah kitu. Nah, cek Allah, tenang Izrail, kamu hanya tugas mencabut saja, tapi perbuatanmu akan terlindungi dengan sebab yang terjadi. Nah, sebab ia melindungi, Pak. Ketika meninggal kemarin misalkan, kenapa meninggal? Corona. Izrail mah santai we, teu katudingan setik-ketik acan. Padahal nu nyokot nyawana saha? Izrail corona mah teu naon-naon, Pak. Izrail nyokot mah gitu, tapi Izrail selamat santai we gitu. Ya, sebab yang nampaknya itu adalah corona gitu. Tapi untuk orang yang bertauhid pun meyakini yang meninggal, yang menyebabkan meninggal itu bukan corona. Corona tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Justru yang menjadikan dia meninggal itu adalah takdir Allah. Pekerjaan Allahnya yang menjadikan meninggal itu. Bukan coronanya. Nah, gitulah diantara apa contohnya. Oke Pak, oke?
Aduh, ini sengaja saya ulang lagi Pak, sengaja saya ulang lagi, ya takutnya itu kurang paham atau tidak paham penjelasan yang kemarin. Dan insya Allah untuk selanjutnya itu sangat luar biasa, yaitu sifat kudrot. Kudrot itu artinya apa? Pak, artinya kudrot apa? Kudrot itu maha kuasa. Maha kuasa. Ini hanya untuk bahan bulan depan saja Pak. Ya, hanya bahan buat bulan depan saja. Saya nitip pertanyaan pikiran helaku Bapak. Allah maha kuasa? Kuasa Allah? Yakin Allah maha kuasa? Mampukah kudrat Allah memasukkan unta kepada lubang jarum? Eta pertanyaan ti abdi mangga pikiran. Sok, mete sare dibere pertanyaan heula. Mampu? Alasannya? Jarumna gede. Awas Pak, iya Bapak lamun mikir insya Allah Bapak bakal cerdas itu sarasna Bapak. Bener? Ya? Sok Pak. Rek nyebut teu mampu sieun musyrik. Nyebutkeun mampu Bapak lamun make akal teu asup logika. Onta asup kana liang? Ini bukan urusan logika, ini urusan kekuasaan. Allah itu maha kuasa atas segala-galanya. Eta ngomong ke kana itu kan? Muni asa pang tauhidna gitu. Muni asa pang imana we ka Gusti Allah teh. Sampai meyakini bahwa bahkan ada yang mengatakan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Gitu kan? Ini kata-kata nanti perlu diralat ini Pak. Ya. Di dalam masalah tauhid ini. Ya. Masa tidak ada yang mustahil bagi Allah? Sifatnya juga ada sifat yang mustahil bagi Allah. Nah, ini salah satunya Pak. Kisim kuring moal waka dijawab. Ini PR kanggo bulan payun. Ya, mangga ku Bapak cari sumber yang lain, coba penjelasannya seperti apa? Mampukah Allah memasukkan onta ke lubang jarum? Nah, sok pikiran laku Bapak. Ulah teu mikir Pak, ya teu kagak dijelaskeun atuh mikir heula we Pak. Ya, gitu ta. Sebab nanti saya jelaskan tentang wallahu ala kulli syai'in qadir. Artinya Allah akan segala sesuatu berkuasa. Nanti sesuatu yang dimaksud itu apa? Gitu Pak. Oke? Dibere PR. Hadiahnya bala-bala. Segitu dulu Pak lah. Insya Allah kita lanjut nanti ke kudrat irodat. Kudrat irodat nanti berkaitannya dengan kodo dan kodar. Ya, terhadap realita kenyataan yang kita hadapi insya Allah. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, ada waktu untuk melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.